Shalom, saya Arif Wahyu Nugroho mengucapkan selamat malam kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Kiranya kita semua sampai saat ini tetap ada di dalam perlindungan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 23 yang berbunyi, "Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Kerinduan setiap kita adalah ingin menikmati kebahagiaan hidup. Tidak ada seorang pun manusia selama dia hidup di bumi ini mendambakan yang namanya kesengsaraan dan penderitaan. Tetapi ada hal yang harus kita sadar, bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini ada yang namanya aturan dan pola serta hukum tentang kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan lewat firman-Nya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, agar kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain, baik di dunia kerja ataupun pelayanan, harus ada bagian yang kita lakukan dan kerjakan. Misalnya, menunjukkan karakter yang baik, menunjukkan prestasi kerja, memiliki keinginan untuk belajar menjadi lebih baik dari hari yang lalu, agar kita dinilai layak untuk mendapatkan nilai tambah. Demikian juga dengan pola kerja Tuhan. Memang hidup kita sudah ditebus dan diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Namun seiring berjalannya waktu, yang Tuhan minta adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini ada di dalam perkataan Paulus Filipi pasal 2 ayat 12. Artinya, dalam diri kita juga perlu yang namanya bagian yang harus dilakukan dan dikerjakan, agar keselamatan cuma-cuma yang sudah kita terima dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus tetap menjadi bagian kita sampai kekekalan nanti. Kesetiaan dan ketekunan perlu kita kembangkan selama hidup di dunia ini, baik kepada Tuhan ataupun kepada manusia, di mana kita bekerja atau melayani Tuhan. Karena tanpa ketekunan dan kesetiaan, orang tidak akan bisa melihat sampai sejauh mana kita memiliki dedikasi dan kesungguhan serta loyalitas. Kita tidak bisa semaunya sendiri dalam hidup, karena jikalau kita semaunya sendiri, kita tidak akan bisa mendapatkan yang namanya upah dan penghargaan di tempat kita bekerja atau di tempat kita melayani. Ini sudah merupakan hukum yang sudah Tuhan atur. Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius pasal 25 ayat 23 memberikan gambaran bahwa seseorang yang sudah melakukan bagian terbaik dari dirinya akan mendapatkan pujian dan sanjungan dari tuannya. Bahkan dia akan mendapatkan kepercayaan yang lebih dari sang tuan dan akhirnya mendapatkan namanya kehidupan yang bahagia. Kita tidak akan menerima kebahagiaan dalam hidup jikalau kita tidak bisa memberi dahulu yang terbaik dari diri kita, baik kepada Tuhan di dunia kerja maupun pelayanan. Bukan masalah soal hasil, karena hasil itu merupakan bentuk akibat dari apa yang sudah kita lakukan. Namun masalahnya adalah soal niat dan keinginan kita sejak awal untuk belajar bekerja keras, bertekun, dan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itulah yang dinilai. Kita sering mendengar perkataan hasil itu berbanding lurus dengan usaha dan kerja keras, serta ketekunan yang sudah kita upayakan. Tuhan akan mengangkat seseorang
dari keberadaannya yang semula, jika orang tersebut mau melakukan bagiannya dengan maksimal, yaitu bertanggung jawab dengan pekerjaan yang dia terima, melakukan dengan sepenuh hati, dan bekerja dengan cerdas disertai dengan ketekunan, kerajinan, dan kejujuran. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai orang percaya memiliki mentalitas yang setia dan tekun, agar dalam kehidupan kita mendapatkan yang seharusnya kita peroleh sesuai dengan janji Tuhan, yaitu kita akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Perkataan dan tindakan kita didengar dan dihargai orang, karena mereka melihat buah hasil dari apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Sebagai orang percaya, mari kita jadikan diri kita sebagai contoh untuk hidup di dalam ketekunan dan kesetiaan dalam pekerjaan kita. Setia atas apa yang dipercayakan kepada kita, dengan belajar mengembangkan diri untuk mengupgrade diri menjadi pribadi yang lebih kompeten dalam bidang yang sudah dipercayakan kepada kita. Maka percayalah saudara, hidup kita akan menjadi hidup yang lebih diberkati. Firman Tuhan berkata di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 berbunyi, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Firman Tuhan ini memberikan kepada kita satu dorongan dan motivasi sebagai orang percaya agar senantiasa mengerjakan apa yang dipercayakan kepada kita dengan segenap hati, tidak hitung-hitungan, dan selalu konsisten disertai dengan ketekunan, agar kita bisa mendapatkan hasil maksimal dari pekerjaan yang sudah kita lakukan. Percayalah, ketika kita sudah mengerjakan bagian kita yang terbaik, maka hidup saudara dan saya akan lebih diberkati, hidup lebih berbahagia, dan hidup akan lebih bermakna. Demikian renungan singkat pada malam hari ini. Kiranya kita semua menjadi pribadi yang hidup di dalam kesetiaan dan ketekunan, karena firman Tuhan berkata, orang yang setia dan tekun, dia akan mendapatkan upah yang terbaik dari Tuhan, yaitu ditambah-tambahkan berkat dan kehidupannya akan berbahagia. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat renungan singkat yang kami dapat dari perkataan firman-Mu pada malam hari ini, agar dalam diri kami selalu hidup di dalam kesetiaan dan ketekunan atas apa yang dipercayakan kepada kami. Ajar kami melakukan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan kepada kami. Karena dengan cara itulah Tuhan ingin memberkati hidup kami lebih daripada sebelumnya dan membuat hidup kami berbahagia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan selamat malam kepada kita semua. Selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali pada renungan malam selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.